Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan sepanjang hari kehidupan kita. Untuk kita boleh melanjutkan aktivitas hari-hari ini, untuk kita mengedepankan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. 1 minggu telah kami lewati dan kami kembali mengawali hari yang baru di hari yang Senin ini Tuhan. Yang percaya itu karena kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami mau mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan masih beri sampai hari ini. Itu karena kasih setia Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah, Yesus namanya. Biar kiranya Tuhan sepanjang hari ini kami memiliki sukacita, mengalami pengharapan, mengalami iman bersama dengan Tuhan. Biar kita percaya Tuhan hari ini walaupun begitu sulit kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Yesus memberikan kekuatan, sukacita. Biar kiranya sepanjang hari ini Tuhan kami bisa mengandalkan Tuhan terus untuk kami mendekat diri kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan tinggikan nama Tuhan lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari sama-sama katakan,
Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di tempat ini, kita sama-sama katakan pujian ini. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang ini. Bisuku lagi katakan di hadapan Tuhan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, mari sembah Dia, agungkan Dia, Yesus. Betapa baik Tuhan itu, segala hormat kami, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Glory hanya bagi-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Yesus, amin, amin, amin. Ia adalah baya takkan adalah baya bu. Ia adalah baya takkan adalah baya be. Jesus, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kejadianku ajaib Tuhan. Terima kasih. Segala hormat syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya.
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih sungguh lagi katakan dengan pengagungan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan, amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Yang terakhir katakan di hadapan Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Di atas, Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Haleluya. Betapa bersyukurnya kami hari ini, pagi ini, sebab kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, bahkan baru setiap pagi. Kami menikmati istirahat tidur kami dalam perlindungan-Mu, dan ketika kami bangun kami tahu bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami terus memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun dan membimbing kami bagaimana kami harus mengisi hari-hari kami dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Roh Kudus, urapilah kami dan urapi hamba-Mu
Sebab kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua yang ada di Geraha dan seluruh umat Tuhan yang mungkin menyaksikan siaran ini. Di pagi ini kita berterima kasih kepada Tuhan, tentu kalau kita boleh ada sebagaimana ada, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita mempertahankan hidup kita. Sebab siapakah kita ini kalau bukan karena Tuhan sendiri? Maka sepantasnya lah kita menaikkan pujian, pengagungan, hormat kita, dan kita membuka hati kita sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mengawali renungan pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6, kita akan melihatnya mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan judul perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Di ayat yang ke-15 sebelumnya berbunyi demikian, aku atau Allah berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Di ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ada sebuah paradoks di mana kita melihat ada pertentangan karena di sana dikatakan Allah yang menerkam tetapi Dia yang menyembuhkan. Allah yang memukul tetapi juga Dia yang membalut. Artinya bahwa upaya Allah bagi umatnya supaya mereka betul-betul berbalik dari segala perbuatan yang salah, dari segala perbuatan atau pertobatan yang pura-pura. Di ayat yang kedua, ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan dan kita akan hidup di hadapannya. Ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk pengharapan mereka ketika mereka ada dalam pembuangan. Nah, ayat yang ketiga dimulai dengan kata marilah atau marilah kita mengenal. Ini adalah sebuah kelanjutan atau frase yang melanjutkan pemikiran dari ayat yang pertama. Orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari perbuatannya yang salah, dari perbuatan dosanya, untuk mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal itu bukan atau tidak sama dengan mengetahui. Saya tidak bisa menyebut mengenal Bapak Presiden kita Jokowi. Saya tahu tentang beliau, tapi saya tidak mengenal karena tidak ada kontak, tidak ada hubungan,
tidak ada interaksi. Bagaimana saya bisa mengatakan saya mengenal beliau? Karena mengenal itu adalah sebuah upaya atau tindakan untuk kita bisa saling memahami. Dan ketika kita berupaya untuk mengenal Tuhan, artinya ada sebuah tindakan di mana kita terus-menerus menjalin hubungan, terus-menerus menjalin persekutuan, terus-menerus menjalin interaksi. Baru kita mengenal Tuhan. Baru kita mengerti hati dan perasaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, mereka akan mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Kuasa dalam kehidupannya. Untuk kita mengenal Tuhan tidak mudah. Sebab harus ada sebuah keinginan yang begitu kuat dalam menjalin hubungan setiap hari. Membaca firman-Nya, memberikan waktu untuk ada pada devotion, bermeditasi dengan Tuhan. Minimal kita harus menyiapkan waktu kita 15 sampai 30 menit untuk kita ada dalam persekutuan, dalam doa, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin intens kita menjalin hubungan itu, maka semakin kita mengerti perasaan Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecap itu bisa dirasa, lihat itu tentu bisa nyata kita melihat, memandangnya. Karena Tuhan itu hidup. Nah, mereka yang berupaya untuk mengenal Tuhan, ya, maka akan mengalami kehadiran Tuhan, akan memiliki kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kata kerjanya di sini diterjemahkan sebagai bentuk atau bahasa Ibrani yang menyatakan kehendak. Jadi kehendak itu adalah keinginan. Kehendak itu adalah kemauan, upaya yang kuat. Bukan hanya sekedar, oh enggak bisa. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan. Sama sekali tidak. Karena mengenal Tuhan itu adalah sebuah bentuk upaya, ya. Di situ dinyatakan kehendak. Ini menunjukkan bahwa ketika bangsa ini mengalami berbagai kesulitan, tantangan, ketika mereka menghadapi malapetaka. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Ada upaya yang lebih dulu dari Allah untuk membawa bangsa ini kembali kepada jalan yang benar, yang seharusnya. Nah, upaya itu kita lihat di ayat yang pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam. Artinya Dia yang telah melucuti dosa kita, tetapi sekaligus Dia membalut kita. Itu upaya Allah yang Dia lakukan. Yang telah memukul, tetapi Dia juga membalut kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak peristiwa yang sebenarnya adalah cara Allah untuk membawa kita. Sebuah sinyal-sinyal yang sebenarnya kita harus tangkap dengan kuat, bahwa Allah ingin kita kembali. Ya, kadangkala kita menangkapnya ini sebagai sebuah peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan. Tapi justru Allah memakai cara itu
sebagai bentuk cara Tuhan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan membawa kita, memukul kita lebih keras lagi. Sebab kita harus dengan peka mengerti perasaan Tuhan. Ada upaya Tuhan untuk membawa kita kembali. Nah, kalau hari-hari ini kita menjalani sebuah kehidupan pertobatan yang pura-pura, pertobatan yang semu, pertobatan yang mungkin oleh karena alasan-alasan tertentu, berbaliklah untuk kita melakukan sebuah upaya pertobatan yang sungguh-sungguh. Upaya pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melakukan dengan serius, maka Allah akan memberikan kita kekuatan. Allah akan memberikan kita kuasa. Dunamos, kekuatan untuk kita menjadi, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Allah akan muncul, Ia pasti akan hadir untuk menjawab dan memberikan kita kekuatan. Di ayat yang ketiga bagian yang terakhir dikatakan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Sebuah kesejukan yang Tuhan berikan. Kalau kita ada di dalam kegelapan terus-menerus, tentu itu membuat kita kehilangan arah, kehilangan pandangan. Nah, saat seperti itulah Ia berjanji muncul seperti fajar. Ketika kita ada di dalam jalan-jalan yang sukar dan terasa begitu kering, gersang, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ketika kita merasa bahwa segala sesuatu menjadi begitu sia-sia, seperti tidak ada harapan, Ia akan hadir seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu berjuanglah, sebab kata kehendak itu dimulai dari kita. Keinginan itu upaya dari kita. Ketika Allah sudah berulang-ulang kali menghampiri kita, mungkin dengan cara-cara yang kita rasa itu menyakitkan, mengecewakan, tapi justru upaya Allah. Karena dikatakan Ia yang menerkam, tetapi Ia yang menyembuhkan. Biarlah kita membuka hati kita untuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab Allah merindukan setiap umatnya menjadi pribadi yang mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Biarlah hari ini kita membuka hari untuk melihat sebuah harapan baru untuk kita berkehendak, berkeinginan kuat untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Selamat berjuang, Tuhan menolong kita mengerjakannya. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan bersama, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh Engkau baik. Engkau yang menerkam, Engkau yang membalut kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menguatkan kami. Dengan kasih-Mu Engkau membawa kami untuk kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini pertobatan kami pertobatan yang pura-pura, pertobatan yang semu. Kami melayani-Mu tapi hati kami tidak melekat kepada-Mu. Oh, bawa kami ya Tuhan kembali kepada-Mu, kembali kepada kasih kami yang mula-mula, kasih kami yang dulu. Sungguh kami pernah mengasihi Tuhan, sungguh kami pernah mencintai-Mu. Bawa kami, nyalakan api-Mu, bakar kami dengan kuasa-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa-doa pribadi kami pagi hari ini, kiranya doa yang menyenangkan hati Tuhan, karena hari ini kami membutuhkan perkenan Tuhan yang sungguh dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kekuatan dan penghiburan terus melawat dan melanda kami. Anugerah dan kebaikan selalu ada di tengah-tengah hidup kami, ya Bapa. Lawat umat-Mu, lawat umat-Mu, kuatkan dan teguhkan umat-Mu, hiburkan umat-Mu, yakinkan dalam jiwa setiap umat-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan. Haleluya. Secara khusus pagi hari ini kami mau berdoa buat keluarga kami, keluarga Hilsa Tuhan, yang kemarin berdoanya Engkau panggil ke pangkuan Bapa di surga. Hamba berdoa untuk anaknya Dian dan Desi Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka hari ini. Kekuatan Allah, penghiburan Tuhan, anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Engkau tidak akan pernah melupakan apa yang pernah mereka lakukan untuk Tuhan. Maka kami percaya Engkau mengganjar juga hari ini dengan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menopang mereka di dalam doa kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan dan penghiburan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, Sagita Tuhan. Hari ini Mbak Gita mungkin mengalami pergumulan yang hebat karena suami istri juga dalam pekerjaan mengalami goncangan. Tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Engkau mengasihi orang-orang yang telah mengasihi Engkau dengan luar biasa. Maka Engkau berperkara dalam kehidupan ini dengan sempurna dan hebat. Kami juga berdoa untuk Ibu Ani, keluarga Pak Andreas Tuhan, yang bergumul untuk kedua anaknya juga, Matius dan Rina. Tuhan juga bekerja membela setiap langkah kehidupan mereka dengan anugerah dan kebaikan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami di Medan, di Dawati Sinaga Tuhan. Engkau menyertai perjalanan kehidupannya. Engkau ada di tengah-tengah segala pergumulannya. Engkau membela hamba-Mu Tuhan dengan kasih setia daripada Tuhan. Berkati Ibu Dawati Sinaga dengan dua anaknya yang hari ini ada di Medan, dengan damai sejahtera daripada Allah, penghiburan Roh Kudus, kekuatan daripada Allah, memampukan dia melewati segala pergumulan dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi Ibu Lydia Gunadi Tuhan, yang terus berjuang dalam proses pekerjaannya Tuhan, dalam usahanya Tuhan, untuk menjadi broker dalam properti ini. Engkau membela, Engkau menolong, Engkau membukakan jalan, Engkau mencurahkan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami juga berdoa bagi Ibu Lala di Ratahan Tuhan, apapun pergumulannya hari ini, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan mengerjakan dengan sempurna. Bagi Ibu Fani, Talita dan Ibu Mahwa Udaman di Palangkaraya, Tuhan juga bekerja. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan dengan keberhasilan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala kami di Bengkulu, Helmina Nasibuan. Tuhan juga bekerja dengan luar biasa. Tangan Tuhan yang kuat ada di kehidupannya, sehingga dalam pelayanan di Bengkulu Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kekuatan yang besar dalam pelayanan dengan hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi amang kami Rudolf Storus Tuhan, yang sedang berjuang menghantar anaknya untuk masuk dalam tes di Singapura Bangsa. Tuhan berikan yang terbaik, karena kami percaya hanya yang terbaik yang Tuhan miliki stok di sorga sana. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Markus Sukarso dalam keluarga hidupnya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya,
Engkau berkati rumah tangga dan keluarganya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi Foni Jaya, Sorta Sitorus, semua diberkati Tuhan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Lani Gandhi Kerawang dan Iko Dedi Setiadi di Purwadadi. Semua Tuhan kerjakan anugerah-Mu Tuhan berlaku dalam kehidupannya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Engkau memberkati segala usaha pekerjaannya, memberkati keluarga rumah tangganya. Semua apa yang dia kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kami juga berdoa bagi Ibu Desi Aloysius Timotius Tuhan. Di dalam pergumulannya sebagai seorang manusia, dia baru kehilangan suaminya Tuhan. Hamba percaya Tuhanlah yang menghibur, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang meneguhkan, karena tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa bagi Ibu Jenny Rumayan, Ibu Luana Sihombing maupun Kristia Endang. Semua diberkati Tuhan sepanjang hari ini, sehingga anugerah Tuhan berlaku sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi Ibu itu Dewi Artauli Tuhan, Dewi Artauli Tuhan berkati dalam pelayanannya. Hamba-Mu Tuhan mengasihi Tuhan, maka hamba percaya Tuhan akan berhasil apapun yang dia kerjakan dengan segala perkara yang Tuhan nyatakan ya Bapa. Kami berdoa Ibu Inang Uda kami Yulida Simorangkir Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dia kerjakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Pakai dan urapi dia menjadi seorang wanita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi Bapak Satumpal Manurung yang begitu setia melayani Engkau, bahkan rumahnya pun diberikan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi usaha pekerjaannya, kami berdoa bagi keluarganya, istri dan anaknya Sarah. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi Ruben Sihombing, kita menapi Tulas Masyanturi, semua diberkati Tuhan karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Rosita Ustasoy Tuhan, Ibu Jubaida Gurning dan Pak Anton Adianto. Semua diberkati oleh Tuhan dengan segala anugerah, dengan segala kebajikan, dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan ada dan selalu menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa Pak Andres Tiohadi dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan tempat ini. Hikmat anugerah kebajikan menyertai kehidupannya. Juga sebagai guru di Jakarta, Tuhan berikan hikmat juga untuk mendidik anak-anak-Mu mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Sungguh-sungguh dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa bagi Ibu Bapak Liuk Mokcung Tuhan. Berdoa bagi istrinya Ibu Arina, ke anak-anaknya Icien, Matthew maupun Monica, bahkan ibunya tinggal sama dia hari ini. Tuhan memberkati dalam segala kelimpahan, Tuhan memberkati dalam segala anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa buat Ciahwa Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupannya, penghiburan, kekuatan, anugerah-Mu terus Kau berlakukan dalam kehidupannya, sehingga kalau badai menerpa hidupnya, dia tidak menjadi goyah karena tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu yang setia, Ibu Ramide Simbolon. Engkau mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupannya, Engkau lakukan hal-hal yang sempurna dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melihat Kristus tengah-tengah kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak David Cahyan di Cikarang, biarlah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kehidupannya Tuhan. Dia telah menjadi salah satu penggagas, salah satu orang terlibat dalam Pres Sejati Cikarang. Tuhan bekerja dengan hebat, pakai pelayanannya untuk memulihkan banyak orang yang membutuhkan Kristus dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, untuk menghadapi COVID-19 ini. Sudah 72.000 orang yang terpapar di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Gereja-gereja-Mu berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya ada urapan Abraham ketika dia berdoa kepada Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Tuhan mendengarkan doa Abraham, Tuhan mendengarkan permohonan Abraham. Kami rindu Tuhan, Engkau juga menyendengkan telinga-Mu bagi anak-anak-Mu yang hari ini bergumul berdoa. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah keseruan kami Tuhan. Kami berdoa buat negeri ini. Cukup sudah Tuhan apa yang terjadi hari ini. Biar bangsa ini bertobat, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Biar gereja-gereja bertobat untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pemilik daripada gereja-Mu yang sempurna Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para menteri, semua orang yang terlibat di dalam upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka semua.
Kami berdoa untuk para medik yang Tuhan percayakan ada di call ini Tuhan. Untuk Dr. Hosana di Purwakarta. Tidak lupa, tidak lelah kami berdoa. Nyatakan kasih setiamu, Kau jagai dia dengan biji matamu Tuhan. Sehingga dia terlindung dari segala malapetaka yang hebat. Tetapi dia bisa melayan dengan sempurna ya Bapa. Kami berdoa tidak lupa untuk Dr. Hani dan Dr. Ivon di Rumah Sakit Saraswati. Kami bekerja dengan keras Tuhan. Kami berdoa perlindungan, anugerah, kebajikan, kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan ya Bapa. Engkau jagai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pelihara mereka dengan kasih setiamu Tuhan. Diluputkan dari segala COVID-19 Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan luar biasa dan sempurna. Kami juga berdoa untuk adik kami Adelina Oineke Tuhan. Yang Tuhan tempatkan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Hari ini kami berdoa tangan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh melayani dengan proteksi ilahi yang berlaku dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dokter Tia Tuhan, Tia di Bengkulu. Tuhan juga bekerja dengan hebat dan luar biasa. Urapi anak muda ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa dan sempurna ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kota Cikampek, Perawang, Purwakarta. Kalau teristimewa kami berdoa untuk pabrik-pabrik yang Tuhan taruh di kota ini. Engkau berikan omset yang besar. Engkau kembalikan kembali semua DO yang mereka miliki. Sebab ketika pabrik-pabrik dipulihkan, omset mereka dipulihkan, maka geliat ekonomi berkat Tuhan akan merambat kepada semua penduduk kota ini. Kami berdoa untuk Citata, kami berdoa untuk Plasindo, kami berdoa untuk Pindodeli, kami berdoa untuk AHM, kami berdoa untuk Yamaha, kami berdoa untuk Hino, kami berdoa untuk semua pabrik-pabrik yang ada Tuhan. Bahkan hotel-hotel yang ada di sekitar Cikampek, Rawang, Purwakarta, baik Hotel Harper, baik Hotel Plaza, baik Hotel Mercure, Bridge, semua diberkati Tuhan untuk menggenapkan pertolongan Tuhan bagi kota ini. Dan kami akan melihat apa yang kami doakan terjadi seperti apa yang kami imani ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan hari ini buat keluarga-keluargamu yang hadir dalam ibadah, dalam morning glory worship pagi hari ini. Bagi Kau Ucan dan Ici Lili Tuhan, Engkau berkati mereka dengan segala kebaikan, dengan segala kebajikan. Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan Tuhan. Berkati juga Chihuahua di rumah Tuhan. Engkau menghiburkan, menguatkan dengan segala kekuatan ilahi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Eki dan Obed Tuhan. Anak-anak mudamu yang Tuhan taruh tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang multi talent. Yang kami percayai Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena tangan Tuhan ada dalam kehidupannya. Jaga kekudusan mereka dalam kehidupannya. Agar Tuhan bisa memakai secara maksimal kehidupan mereka untuk alat di tangan Tuhan. Persiapkan hati mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Hati yang dilumuri kasih Tuhan. Sehingga hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang tidak mudah terluka dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Rosita Utasoid. Tuhan bekerja membela kehidupan, memberkati dengan anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa untuk Stephen dan Pak Juan di sini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka hari ini. Jadikan mereka anugerah yang terbesar bagi gereja Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya ada perkenan Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Abi juga berdoa untuk hamba, istri kedua anak hamba. Hamba menyerahkan Sela ke dalam tangan Tuhan yang rencananya tahun ini akan mulai mempersiapkan masuk universitas. Kami berdoa memohon perkenan-Mu. Engkau pimpin anak mudamu ini Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Engkau pandu juga kemana dia harus kuliah Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang selalu disenangkan dari setiap apapun keputusan yang diambil. Kami juga berdoa untuk Sean Tuhan yang Tuhan sudah pilih dari masa mudanya. Urapan Allah yang khusus, kekudusan Allah menjagai anak muda ini dalam tutur katanya, dalam pikiran, dalam hatinya. Sehingga kekudusan Allah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan bisa memakai secara maksimal dalam kehidupannya Bapa. Hamba berdoa bagi istri hamba Tuhan. Engkau urapi menjadi seorang ibu
rohani yang hebat, yang dahsyat, yang mampu menggerakkan orang untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan urapan yang Tuhan nyatakan. Kami percaya ia akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba menyerahkan hamba ke dalam tangan pengasihan hamba. Ampuni jika ada kekurangan, kesalahan dalam pelayanan yang hamba kerjakan, dalam apa yang hamba lakukan. Hamba mohon belas kasihan-Mu, perkenanan-Mu, dan Tuhan terus menuntun hamba mengerjakan perkara-perkara yang ilahi bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pagi hari ini, sepanjang hari ini dimulai dengan doa, maka sepanjang hari ini kami akan melihat hujan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat Tuhanlah yang menyerancangkan, Tuhanlah yang merenda yang terbaik sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut dengan ucapan syukur hari yang baru ini, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.